Bapa di surga, kembali kami mengucapkan terima kasih untuk segala anugerah yang begitu besar yang telah dan sedang bahkan akan berikan kepada kami. Ajarlah kami selalu bersyukur karena kami sesungguhnya tidak layak menerima anugerah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sadarkan kami bahwa sesungguhnya kami ini adalah seorang manusia kecil yang sangat bergantung pada Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, kini kami mohon Roh Kuduslah yang berkarya di dalam hati kami, menuntun khususnya hamba-Mu yang kecil ini, untuk selangkah demi selangkah merenungkan, menjelaskan, dan menjalankan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, hari ini kita akan bersama merenungkan satu ayat yang saya coba ubah tema untuk menghindari sesuatu menjadi apa yang Anda cari terlebih dahulu. Ayat yang kita akan bacakan itu adalah Injil Matius pasal 6. Kita bacakan berdasarkan terjemahan baru yang kedua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya baca sekali lagi dengan sedikit perubahan agar lebih jelas. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku sekalian, Anda dan saya itu mencari. Sekarang tinggal cari apa begitu. Anda dan saya setiap hari mencari. Tapi nanti dulu dengan sikap apa kita mencari. Kalau kebetulan saudara itu mempunyai PBIK versi bahasa Indonesia, Tionghoa juga sama. Anda melihat simbol-simbol, ada V yang menunjukkan itu verb, orang ketiga, lalu pluralis. Jadi saya boleh menerjemahkannya, kalian terus menerus, harus terus menerus. Kenapa harus terus menerus? Karena kalanya itu tensesnya itu adalah kala kini aktif, dan M yang di bawah itu adalah imperatif. Jadi modusnya itu imperatif. Jadi saya boleh kira-kira menerjemahkan begini saudara. Kalian harus terus mencari. Kalian harus terus mencari. Di dalam kehidupan kita saudaraku sekalian ada banyak hal. Tapi banyak hal itu tidak bisa cari terus toh. Anda yang berusia bagaimana mencari masa muda lagi? Tidak bisa lagi. Anda dan saya saudaraku sekalian hal tertentu sudah lewat. Bagaimana kita mencari? Yang kita harus cari yang ada di depan kita yang menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita. Yang dihimbau, diingatkan, diperintahkan oleh Tuhan Yesus adalah kalian. Anda dan saya, kalian. Harus terus menerus mencari. Saudaraku sekalian, ajaran Tuhan Yesus ini sangat penting dan relevan sampai sekarang. Jadi di dalam hidup kita, saudaraku sekalian, ada sebuah perintah yang diberikan kepada kita. Kita harus mencari, tapi nanti dulu saudaraku sekalian. Paling tidak kita harus memperhatikan dua hal. Yang satu mengenai konteks sosial, juga termasuk agama. Dan satu lagi alur pikiran Injil Matius itu apa. Pertama, ayat yang tadi kita baca itu di mana? Di khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, pasal 5, 6, 7. Nanti kita akan lihat sesungguhnya pasal 3 berkait, pasal 21 juga berkait. Tapi kita abaikan itu dulu saudara. Yang jelas ini adalah ajaran Tuhan Yesus di atas bukit, bukan di sinagog.
bukan di tempat lain, tidak di atas bukit itu. Lalu yang datang itu orang yang berminat. Siapa yang berminat? Mereka adalah rakyat biasa, rakyat jelata. Rakyat yang tidak punya pendidikan tinggi, rakyat yang sebetulnya menderita, rakyat yang pada dasarnya 90% itu adalah pak petani, celakanya nggak punya tanah. Jadi di dalam hidup mereka itu mereka merindukan sesuatu, mereka sudah jemu, mereka marah. Mereka mengalami tindasan di dalam hidup, beban kehidupannya begitu berat adanya, sehingga saudaraku sekalian timbullah kekhawatiran di dalam hati mereka, makan itu apa? Makan itu apa? Sekali lagi, makan itu apa? Bukan yang lain, bukan mau liburan ke Bali, bukan mau pergi ke Hong Kong, enggak. Yang mereka pikirkan itu, makan itu apa, saudaraku sekalian. Itu sebabnya ada dua hal yang real di dalam kehidupan mereka. Yang satu, mereka dijajah oleh bangsa asing, Romawi, melalui seorang raja namanya Herodes Agung yang bukan orang Yahudi, dia orang Edom. Untuk menyenangkan hati orang Yahudi, dia menikah dengan cucu dari dinasti Makabe, seorang wanita yang cantik, seorang wanita yang kemudian dia bunuh juga. Melalui siapa? Melalui kroninya. Kroninya siapa? Orang Saduki, saudara. Mereka itu bangsawan, tanda petik ya. Karena itu urusan dengan dinasti Makabe. Lalu Makabe pemulainya itu imam. Jadi banyak imam yang bersedia kompromi, yang bersedia toleransi, yang bersedia kolusi. Lalu mereka itu dititah, tanah diambil sama mereka. Lalu yang kedua, saudaraku sekalian, mereka itu juga jemu. Jemu dengan apa? Nah ini, mereka melihat misalnya orang Farisi yang dari kalangan biasa, rakyat, tetapi pelaturan penafsiran akan Taurat itu bertubi-tubi. Jadi di dalam bahasa Yunani kalau mencuci tangan itu harafiahnya meninju. Lo kok bisa meninju? Karena kalau mau mencuci itu ini harus tinju gitu. Nah cucinya sampai mana? Sini atau sini? Saudara cuci tangan sampai mana? Mana baru bersih? Covid, wah kita cuci yang gini ya kan. Itu 2000 tahun lalu udah ada urusan Covid. Jadi cuci sampai mana, pelaturannya jadi bikin jelas. Semua orang harus, tapi celakanya saudaraku, sini saleh, sini salah, sini saleh, sini enggak saleh. Jadi pelaturan itu banyak sekali. Jadi hari ini misalnya hari Sabat, saudara mau ke sinagog boleh. Saya pernah tinggal di sebuah kota kecil namanya Highland Park. Di dalamnya ada sinagog orang Yahudi. Saya perhatikan sinagognya pintunya tidak ngadep ke jalan besar, ngadepnya ke jalan kecil. Loh kenapa begitu? Karena sinagog harus ngarap ke Yerusalem. Nah sinagog itu gimana? Kalau kita mau ke sinagog gimana? Saya pernah mengunjungi sebuah sinagog di Singapura. Di dalamnya ada kursi, ada nama orang Tionghoa. Jadi berarti ada orang Tionghoa yang masuk agama Yahudi. Kalau Anda datang gendong anak, hujan kan? Itu gak salah. Tapi kalau saudara datang ke sinagog, gendong anak, lalu anak itu membawa sebuah buah arah begitu, itu salah. Jadi saudaraku, masalah ini menjadi sangat merisaukan, maaf, juga menimbulkan ketidakpuasan saudara. Nah, sekarang sebelum ayat 33, Tuhan Yesus sudah mengingatkan mereka jangan mengkhawatirkan sebagai kebutuhan dalam kehidupan. Bukan tidak kerja. Udah kerja.
Bukan dak banting tulang, sudah banting tulang. Tapi tekanan dari sewa, tekanan dari pajak tanah itu begitu berat. Kenapa begitu berat? Nah, sekarang pada abad yang pertama, kota yang paling besar di mana? New York, belum ada. Singapura juga belum. Yang besar di mana? London. Dengarkan ini, kota Roma punya penduduk 1 juta. Pada dinasti Sung, kota London katanya cuma 100.000. Jadi Eropa membutuhkan 1.800 tahun agar mendapat sebuah kota London yang penduduknya 1 juta. Jadi di Roma itu ada 1 juta. Tentara, pejabat, bangsawan, makan, minum. Siapa yang hidupin? Kerajaan Romawi ada 40 provinsi. 40 sekian tergantung masa. Jadi mereka itu yang harus menghidupi, jadi tekanannya itu luar biasa. Bapak Ibu itu banyak jadi pedagang, usahawan, CEO. Saya mau tanya, Anda pasti bisa jawab. Satu masyarakat kaya atau miskin nilai dari mana? Satu masyarakat kalau makan, pangan, itu 60% dari penghasilan itu sudah miskin. Ongkos untuk kia-kia paling tinggi itu masyarakat yang kaya. Masyarakat yang setiap Sabtu Minggu harus pergi ke mall itu masyarakat yang kaya. Ya kan? Kalau orang desa, maafkan setahun sekali Lebaran baru datang. Tidak seperti Anda Sabtu datang, Minggu datang, tadi Jumat juga datang katanya libur. Jadi 1 minggu 3 kali. Itu kaya. Jadi kalau masyarakat yang mau sedikit bagus, itu harus turun sampai 40%. Nah, orang Yahudi zaman itu susahnya setengah hati, berapa susah, setahun mau potong seekor domba, menurut catatan sejarah, sesulit membelah Laut Merah. Nah, itu tercatat. Setahun Anda makan ayam setiap hari. Makan daging sapi, mungkin ya, kalau ikan mungkin setiap hari, betul tak? Jadi zaman itu setahun sekali, ini Paskah. Hari Paskah itu bukan hari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Itu gereja Indonesia yang caplok, itu enggak. Paskah itu adalah hari itu, harinya orang Yahudi keluar dari tanah Mesir. Itu setahun sekali mau potong seekor domba. Katanya sesulit membelah lautan sungai. Nah, saudaraku sekalian, di dalam konteks ini, di dalam cerita ini, lalu di dalam alur pikiran gini, nah saya, ada Tuhan Yesus yang tanya, apa Anda yang cari terlebih dahulu? Banyak saudaraku, saya kalau mau mendaftarkannya pasti tidak 3, jauh lebih banyak. Tapi yang saya mau tekankan, Anda mencari terlebih dahulu, itu membuktikan Anda itu siapa. Ibu-ibu cantik, penting itu cantik. Mana yang duluan? Anda sebagai anggota gereja GKJ Puri Indah, betul lah? Yang Anda cari terlebih dahulu, itu kewajiban atau hak Anda. Anda warga negara. Anda siapalah, cari mana dulu. Atau yang lain saudaraku sekalian, Anda mencari kepentingan seberapa banyak orang. Jadi saudaraku sekalian, kita ingin menekankan mencari terlebih dahulu karena kita ingin menegaskan ada hal yang sangat penting. Cari hak saya sebagai anggota, bagus.
Tapi bagaimana kalau saya ini sebelum mencari hak saya sebagai anggota di sini, tanya terlebih dahulu, saya ini menunaikan kewajiban saya belum? Itu menunjukkan saya ini siapa, ini membuat banyak masalah di dalam kehidupan kita, itu bisa menjadi beret. Jadi yang harus dicari pertama itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini adalah sebuah topik yang sangat penting. Dipakai berapa kali? Kalau kerajaan Allah dipakai 4 kali. Kalau kerajaan surga, kenapa gitu? Karena hormat. Tidak berani terus sebut Allah, itu sebanyak 32 kali di Injil Matius. Bapak Ibu yang saya kasihi, kerajaan Allah itu disampaikan Injil Matius dengan sebuah konsep yang tidak sama dengan konsep orang Yahudi zaman itu. Maaf, sekian orang duduk di sini, konsep kerajaan itu apa sih? Kalau saya mau bikin kerajaan tekstil, begitu? Itu juga kerajaan. Saya mau menjadikan rumah saya kerajaan, saya raja. Boleh juga. Jadi saudara cari kerajaan apa? Kerajaan aku. Ini yang jadi masalah, saudara. Ini yang jadi masalah. Siapa yang menjadi orang yang menguasai? Demi kepentingan apa? Siapa? Bertahan berapa lama? Berapa luas wilayahnya? Banyak bapak-bapak itu jagoan di rumah. Tapi maafkan, kurang jagoan kalau sudah keluar rumah. Begitu kan? Saya pernah besuk, jelas bukan, tidak ada urusan Anda. Saya besuk ketemu dengan seorang ibu, saudaraku zaman dulu. Dia bunuh diri. Tapi waktu kami tim besuk datang, dia senyum mekar seperti bunga, saudara. Salah satu anggota tim terlalu cepat, kenapa kamu melakukan itu? Dia baru nangis. Kenapa? Dipukul suaminya. Dipukul suaminya babak belur, gak bisa tahan, sampai lari keluar, cari tetangga, mencari pelindungan di sana. Dipukul sekali bertahan, dipukul 2 kali bersabar, pukul 3 kali, 5 kali, akhirnya dia bunuh diri. Jadi saudaraku sekalian, kita ini bangun mencari kerajaan apa? Bagaimana kita menjalankan kekuasaannya? Begitu kan? Jadi pagi ini saudaraku sekalian, saya mau singkat supaya kita cepat menangkap kerajaan Allah itu apa. Kita mulai dari pasal pertama, ayat pertama. Anda perhatikan, anak sama keturunan itu sesungguhnya satu kata yang sama. Ini melanggar prinsip penerjemahan. Di ayat yang sama, kata yang sama diterjemahkan 2 kali yang berbeda. Tapi lebih baik begitu. Jadi kalau satu hari Tuhan mengizinkan saya menerjemah ulang, saya akan terjemah begini. Kenapa? Karena anak Daud itu berkaitan dengan nubuat Tuhan kepada Daud. Sejarahnya mulai dari misalnya 1 Samuel pasal 7. Jadi ini menjadi sebuah sebutan bagi Mesias. Ini silsilah Tuhan Yesus. Kembalinya kemana? Ke anak Daud. Kembalinya kemana? Siapa? Kepada seorang tokoh yang memulai sebuah bangsa Israel. Namanya ada Abraham. Jadi di Abraham itu diterjemahkan kan keturunan. Jadi omong pakai sudut lain. Sejak pasal pertama, ayat pertama, inilah sedang beritakan kerajaan Allah. Sejak pasal pertama, ayat yang pertama, di sini tampil seorang yang namanya Tuhan Yesus. Dia itu anak Daud. Anak Daud, kasihanlah kami. Anak Daud, kasihanlah kami. Sapaan itu muncul paling sedikit 7 kali.
Maaf, 8 kali secara langsung atau tidak langsung terhadap Tuhan Yesus. Jadi kerajaan ini bukan muncul begitu aja. Tidak ada urusan Romawi. Kerajaan ini adalah menggenapi sebuah nubuat. Nah, saudaraku sekalian, yang digambarkan contohnya di pasal 2 ayat yang pertama dikatakan datanglah orang-orang Majus. Orang Yahudi nggak datang. Yang datang ya gembala. Imam besar nggak datang, sibuk. Herodes tak berminat, dia berminat membunuh Tuhan Yesus. Berapa jauh Bethlehem sampai ke Yerusalem? Nah, nggak tahu. Sebab titik atau gua, titik di mana nggak tahu. Tapi secara umum saudaraku kira-kira 10 sampai 12 kilometer. Itu aja. Kalau Anda naik treadmill 1 jam, itu ya 4 kilo atau 5 kilo lah. Jalan 2 jam udah nyampe. Kalau sampaian mempunyai keledai ya datangnya lebih cepat. Kalau Anda mempunyai kuda lah sebentar sampai. Jadi ada jarak yang dekat. Tapi di sini tampilkan orang Majus, orang pinter, orang yang punya kedudukan, orang sosial yang datang membawakan hadiah, persembahan kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Itu di luar. Ini kerajaan yang luar biasa. Yang sejak mulai kerajaan ini bukan konsep orang Yahudi. Atau pasal yang 8. Kalau anak majelis baca ini harus waspada. Apalagi anak pendeta. Dikatakan begini. Nah, pada ayat yang berikutnya, yang pasal 8. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan di luar. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Saya Tan, karena papa saya Tan. Sayang papa saya bukan raja. Kalau beliau raja, saya apa? Enggak tahu. Saya tahu putra raja. Begitu kan? Sampaian orang Yahudi, ya sudah pasti masuk surga, gitu kan? Sampaian siapa? Anak Abraham, cucu Abraham, begitu. Ini mengkoyak, mendobrak pikiran, bukan loh. Anda orang Yahudi belum tentu masuk surga loh. Anda itu dikata kelimur, nanti dulu, nanti sampai ke Roma Anda tahu faktornya itu mengenai iman. Jadi anak pendeta, anak majelis, anak pengurus, nanti dulu, teman sabar dulu, baca ini dulu. Konsep ini saudaraku dimaju lagi satu misalnya terlalu banyak ya, jadi kita loncat ke 25. Siapa yang dilayani? Raja. Raja itu kok bisa dilayani? Ceritanya begini, apabila Anda manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dia, ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Sebuah bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian.
Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Itulah kerajaan. Jadi yang dipaparkan Tuhan Yesus itu kerajaan yang bagaimana? Di dalam kerajaan ini, raja itu menderita bersama, dihina bersama, merasakan semua yang berat, Anda dan saya mau salam sama Pak Gubernur, sudah pernah? Kalau sama Pak Presiden, pernah? Ini ada seorang raja. Ini raja, ini kerajaan. Di situ saudaraku sekalian kita melihat bagaimana raja itu menderita bersama. Lalu dari anak Daud pasal pertama, sekarang pasal 28, pasal yang terakhir, apa yang terjadi? Nah, itu kerajaan. Kabar baik kerajaan. Injil harus dikabarkan. Karena Yesus sudah bangkit. Nah, pasal 28. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kekuasaan di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, saya harap dengan cara ini Anda sudah tahu mau cari kerajaan apa. Saya harap dengan membaca semua ayat ini yang saya pilih dari ujung sampai ujung, dari yang pasal pertama sampai bagian yang terakhir, Anda ada sebuah gambaran mengenai kerajaan Allah. Tugas saya menjadi lebih berat karena saya harus menjelaskan sebuah kata. Kata ini kalau dibaca dikayosune, tapi saya ingin mensederhanakan. Jadi saya pakai D204. D04 datangnya dari mana? Datangnya dari Malang. Jadi waktu saya susun PBIK, semua kata itu dikasih nomor. Go, when, gone, Inggris. G. Waktu go, G, misalnya 15. When, juga G15. Loh saudara bilang kan when, W. Enggak, kembali ke go. Go, when, gone. Jadi go, when, gone, semua kata kerja itu kembali ke G, G15. Begitu. Jadi ini D204. D04 itu adalah sebuah kata yang punya banyak arti. Nah, saya coba jelaskan. Pada dasarnya artinya keadilan atau ada kalanya yang adil. Jadi 2 Timotius pasal 4 ayat 8 atau 9 itu lebih baik diterjemahkan yang adil. Keadilan. Kedua itu kesalehan. Lalu masuk ke misalnya surat Roma itu boleh diterjemahkan misalnya status yang dibenarkan atau tindakan yaitu pembenaran. Contohnya di mana? Contohnya ada di Roma pasal 10 ayat 3. Di situ TB 2, TB menerjemahkan kebenaran. Enggak. Mungkin lebih baik saya usul kalau boleh. Yang satu status yang dibenarkan. Lalu pembenaran yang dilakukan Allah.
Lalu status yang dibenarkan. Kalau adil, tadi saya sudah kasih contoh, 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Itu adalah pahala. Pahala apa? Pahala keadilan. Dalam kasus ini konstruksi bahasa Ibrani, pahala yang adil. Keadilan, adil. Kenapa saya mengalami ini? Saya gembira sekali bertemu dengan kawan-kawan dari Kaleb. Nanti satu hari saya gabung, kapan-kapan ya. Terima kasih. Wah, ini kayaknya janji harus dipenuhi ini. Kedua, saya senang kok PowerPoint kalian itu ada bahasa Tionghoa. Jadi kebetulan saya kutip bahasa Tionghoa. Orang yang membaca versi terjemahan Tionghoa 100 tahun yang lalu sudah tahu ini bukan kebenaran. Itu diterjemahkan I. I itu apa? I itu keadilan. Po yi zhi cai. Maksudnya kekayaan yang didapat dengan cara yang tidak pantas. Ni zhe ge ren hen zang yi. Ni zhe ge ren hen jiang yi qi. Itu I semua. Jadi sudah tahu. Terjemahan bahasa Tionghoa, He He Pen, versi Union, itu sudah 100 tahun lebih. Jadi 100 tahun yang lalu, orang yang pakai bahasa Tionghoa sudah tahu ini bukan kebenaran. Kalau begitu, bagaimana saya menjelaskan teman? Banyak caranya. Saya bisa mentampilkan sinonim, antinonim, ke adjektifnya, ke kata kerjanya. Jadi ini bisa panjang. Berapa panjang? Ya mungkin 1 jam lah. Tapi saya kan harus cari cara yang singkat untuk menjelaskan. Gini ceritanya. Saya pertama menunjukkan apakah itu kebenaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebenaran itu yang cocok itu yang nomor 2. Yaitu kebenaran yang diajarkan oleh agama, itu kebenaran. Jadi banyak orang Kristen membaca ayat ini maju, ini mundur. Ya, ini yang mundur. Kebenaran dikirakan kita harus haus mencari firman Tuhan. Nah, itu masalahnya. Ajaran ini betul tidak? Betul. Anda, saya haus mencari kebenaran Tuhan. Betul, sedikit pun tidak salah. Yang sedikit masalah bukan ayat ini. Ayat ini sebaiknya diterjemahkan sesuai dengan bahasa Inggris. Righteousness. Anda ambil HP, ketuk righteousness. Kling, yang keluar kebenaran dan keadilan. HP. Anda buka kamus bahasa Inggris Indonesia. Anda cari righteousness, keadilan dan kebenaran juga. Nah, Anda tanya saya mengapa begitu, saya nggak tahu. Tapi kalau Anda mau mencari kamus yang sedikit beken lah, Merriam-Webster, Anda akan menemukan ini. Saya pilih adjektif, kata sifat, bukan kata nomina. Nah, saya khawatir saudara nggak bisa lihat, ini hurufnya kecil, saya kutip, nah saya bikin besar. Yang nomor 1, Anda lihat, itu bunyinya sebagai berikut. Acting in accord with divine or moral law. Jadi apa itu righteous? Orang yang righteous, orang benar, kurang bagus. Orang yang bertindak sesuai dengan hukum ilahi atau moral. Nah, saya pilih sebuah kata untuk menerjemahkan ini, yaitu saleh. Oke? Saleh. Jadi orang yang benar lebih baik diterjemahkan orang saleh. Yusuf, suaminya Maria itu orang yang adil. Terlalu sempit. Orang yang saleh. Kenapa begitu saudaraku sekalian? Nah, saya
mau memberikan sedikit penjelasan. Karena pada zaman itu, betul, salah, buruk, baik, itu ditentukan oleh apa? Taurat. Dan sikap Anda dan saya mematuhi Taurat. Jadi saudaraku sekalian, kita bisa menemukan ini. Kalau misalnya kita ini jadi orang saleh, kita ini kalau puasa harus puasa. Kalau kita ini jangan berdusta, kita tidak berdusta. Itu. Jadi orang yang saleh. Saya boleh pastikan bukan kebenaran. Kalau kebenaran nomornya A223. Itu bacanya Aletheia, bukan Dikaiosune. Saya sekarang harus pastikan jam berapa. Saya mau khotbah 2 jam lagi. Jam 9.22, betul? Saya ada berapa menit lagi? 10 menit? Oke. Jadi saya harus cepat, teman. Ya. Minggu depan saya akan pergi ke Kudus. Menjelaskan pemakaian PBIK. Itu 4 jam. Saya keluh kesah. Aturannya 6 jam belum habis. Lalu gimana? Ya sudah, saya harus kompromi cukup 4 jam. Hari ini saya mau cepat sedikit. Mohon maaf. Jadi saya mau mencari. Ada 5 kali pemakaian di dalam khotbah Tuhan Yesus. Yang satu begini, ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar, yang haus akan hati yang saleh. Kalau ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiayai, karena apa? Karena tabiat yang saleh. Ayat 20. Aku berkata kepadamu, jika hidup benar. D204 itu diterjemahkan jika perbuatan sang saleh, kamu tidak lebih dari ahli-ahli Taurat. Nah sekarang yang ke-6. Yang ke-6, TB menerjemahnya menjadi kewajiban agama yang sama dengan pasal 3 ayat 15. Tapi bagi saya menerjemahkan menjadi kesalehan, bagi saya itu terlalu luas. Mungkin saya usul diterjemahkan menjadi kewajiban agama atau pendermaan yang lebih khusus. Bahasa Tionghoa menerjemahnya menjadi sanse, hal-hal dermah yang baik. Jadi dengan kata lain saudaraku sekalian, saya penterjemah. Saya harus ngaku dengan jujur saudaraku, apa yang saya tahu itu tidak banyak. Tapi saya berupaya saudaraku sekalian supaya kita ini boleh lebih dekat. Jadi saudaraku sekalian, dengan kata lain, kita coba tarik kesimpulan, ayat 6:13. Tetapi carilah terlebih dahulu. Terlebih dahulu apa? Yaitu kerajaan Allah dan hati yang saleh. Orang Farisi perbuatannya saleh enggak? Menurut dia sudah saleh. Tapi kesalehan mereka itu membuat orang minder. Kesalehan mereka itu munafik. Kesalehan sedemikian itu tidak membawa orang makin dekat sama Tuhan. Kesalehan itu hanya menunjukkan kepada masyarakat, aku baik dan Anda kurang baik. Saya sanggup melakukan ini semua. Saya sanggup membuka Taurat dengan semua perlengkapan sehingga saya bisa buka dan layak diizinkan membuka Taurat. Tapi Anda tidak bisa. Saya bisa membaca Taurat, tapi Anda tidak bisa membaca Taurat. Enggak. Yang kita cari itu adalah sebuah hati yang saleh. Dari siapa? Saya bisa saleh. Kita cari dari Allah.
Mohon pertolongan dari Tuhan. Agar kita punya kehidupan menjadi orang yang menyenangkan Dia. Dan semua itu akan diberikan kepadamu. Saudaraku sekalian, inilah kehidupan kita, saudaraku sekalian. Di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kita harus cari. Tapi saudaraku sekalian, yang pertama mencarilah kerajaan Allah, saudara. Kerajaan Allah yang kekal, kerajaan yang dijanjikan Tuhan kepada misalnya Daud, kerajaan yang sudah digenapi, kerajaan yang memberitahu kita bahwa raja itu bersedia menderita bersama dengan rakyatnya. Kerajaan Allah yang kekal. Kerajaan Allah ada sebuah kabar baik karena Roh Kudus pun sudah turun. Di mana kita harus mengabarkan. Dan kerajaan Allah itulah yang kita cari, yang permanen. Yang bahkan sampai ke dalam kekalan. Tapi hari ini saudaraku sekalian, kita mau cari kesalehan yang bagaimana, saudaraku. Kita mau cari kesalehan apa? Kalau kita bersedia menjadi orang yang mencari kerajaan Allah dan kesalehannya, mintalah kepada Tuhan agar kita di dalam perjalanan menuju rumah yang kekal itu, kita menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadikan hati Tuhan yang sudah memanggil dan menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, apa yang dilakukan hamba-Mu itu sangat terbatas. Jauh dari sempurna. Tapi upaya dan tujuan hamba-Mu ini hanya satu. Untuk mengajak segenap saudara seiman di tempat ini lebih mengasihi Tuhan. Agar kami tidak mencari kerajaan yang di atas bumi, kerajaan yang bikinan kami, kerajaan yang kami banggakan, kerajaan yang boleh menyombongkan diri, tapi kerajaan yang belum tentu mendatangkan kebaikan, manfaat kepada orang yang di sekeliling kami. Waktu akan lewat dengan cepat. Di dalam sejarah manusia, raja demi raja, raja demi raja, jatuh, bangun, tumbang, tidak ada yang tersisa. Tentu yang kami rindukan adalah kerajaan Allah yang kekal, kerajaan di mana kami boleh bersama dengan Tuhan, kerajaan di mana firman-Mu dan Allah menguasai hidup dan kehidupan kami. Tuhan, kami ingin menjadi orang yang saleh. Ajarlah kami mencari hati yang saleh. Saleh yang sejati. Saleh yang sungguh merindukan firman-Mu. Saleh yang ingin berjuang mengabarkan kabar baik. Saleh yang mendatangkan teladan yang baik bagi orang di sekeliling kami. Saleh di mana kami boleh membuktikan kepada masyarakat yang kacau, yang sadis, yang kejam, yang penuh dengan kejahatan. Apa itu kesalehan? Kasihan kami Tuhan. Kasihanlah khususnya hamba-Mu yang kecil ini, yang ingin sekali lagi mempersembahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dan dengan rendah hati, dengan tundukkan kepala, Tuhan, hamba-Mu meminta, Roh Kuduslah yang menerjemahkan semua ini di dalam hati setiap orang yang hadir hari ini. Tidak ada orang yang dilukai, tidak ada orang yang dirugikan, dan setiap orang siap lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.